Ya, halo teman-teman, kembali di video kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru dari Persik Kediri. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Persik Kediri akan menjalani pekan ke-28 dengan partai tandang melawan PSIS Semarang. Ya, saya memberi judul pertandingan ini adalah duel beda misi. Ya, karena kita tahu Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-12 dengan 35 poin, lalu PSIS Semarang berada di peringkat ke-16 dengan 24 poin. Ya, dan kedua tim ini sebelum pertandingan ini sama-sama berada di kondisi yang kurang ideal. Bagaimana kita tahu dalam pertandingan terakhir kedua tim ini sama-sama belum meraih hasil kemenangan. Persik Kediri 9 laga tanpa kemenangan dan PSIS nggak tahu berapa laga mereka, tapi yang jelas di pertandingan terakhir PSIS mengalami kekalahan dengan skor 2-1 melawan Madura United bermain di hadapan pendukung mereka sendiri di Stadion Jatidiri Semarang. Ya, lalu selain sama-sama belum meraih hasil kemenangan, kedua tim ini saat ini sama-sama sedang berada di fase atau menerima hukuman dari FIFA, yakni registration ban, karena sama-sama memiliki masalah finansial dengan beberapa mantan pemainnya. Persik Kediri kita tahu dalam hampir 1 bulan mungkin menerima sanksi registration ban karena kasusnya dengan Jevinho, di mana Persik belum melunasi atau memberikan kompensasi dari pemutusan kontrak Jevinho di pertengahan musim lalu. Sedangkan PSIS Semarang yang dalam berita terakhir mereka dilanda kebangkrutan dan bahkan satu pemain asingnya mengundurkan diri, yakni Evandro Brandao atau siapa strikernya, yang mengaku belum menerima pembayaran atau gajinya belum dibayarkan. Dan ya, itulah kabar menyedihkan dari kedua tim yang sama-sama butuh poin ini. Lalu di pertandingan besok, kedua tim juga sama-sama harus kehilangan beberapa pemain pilarnya. Kalau di Persik Kediri, kita kehilangan Vergonzi yang masih harus menjalani hukuman dari PSSI karena sikutannya di pertandingan home di Brawijaya waktu itu. Lalu ada Ezra Walian yang masih menderita cedera, dan kabar terakhir yang saya terima adalah dia masih menjalani pemulihan di Belanda, jadi dia tidak ada di Kediri atau tidak bergabung dengan pemain-pemain yang lainnya. Sedangkan di PSIS Semarang ada dua pemain yang absen. Yang pertama adalah Gali Freitas, yakni pemain andalan mereka yang bermain di posisi winger dari Timor Leste, di mana Gali akan absen melawan Persik Kediri karena harus atau menerima akumulasi kartu. Lalu yang satu lagi adalah back lokal dari PSIS Semarang, siapa itu yang posturnya tinggi, saya lupa Siba atau siapa itu namanya, yang di pertandingan terakhir menderita cedera lutut, jadi kemungkinan besar tidak bisa bermain melawan Persik Kediri. Jadi ya, inilah situasi kondisi dari kedua tim ini. Persik saat ini saya tidak tahu dalam latihan beberapa hari terakhir ini siapakah yang menukangi Persik Kediri, karena berita santernya kemarin terakhir adalah Marcelo Rospide dikat lalu digantikan oleh Divaldo Alves, dan dalam berita Jawa Post dan lain sebagainya menyebutkan Divaldo Alves yang sudah menukangi latihan dari Persik Kediri beberapa hari terakhir. Tapi dalam unggahan postingan official Persik Kediri juga tidak terlihat seorang Divaldo Alves, dan malah mungkin sepertinya itu adalah yang terlihat adalah pelatih fisik dari Persik Kediri, yakni pengganti dari Victor Tinoco yang hengkang ke Barito Putra di pertengahan putaran kedua lalu. Jadi ya, inilah kondisinya. Yang jelas Persik Kediri jika ingin aman harus bisa memanfaatkan pertandingan ini, apalagi kondisi dari PSIS Semarang yang tidak dalam kondisi terbaiknya, atau PSIS Semarang dalam mungkin bisa dikatakan adalah fase terburuk dari PSIS Semarang dalam beberapa musim terakhir. Di musim lalu mereka bagaikan Los Galacticos dengan mengumpulkan banyak pemain bintang seperti Fortes, Maurukawa dan lain sebagainya. Namun berbeda sekali dengan musim ini, mereka nampak sekali kesulitan dalam perekrutan pemain, dan dalam permainan pun mereka juga tidak seistimewa saat putaran yang lalu. Jadi ya, ini kesempatan bagi Persik Kediri, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti putaran pertama ketika bermain di Brawijaya harus bermain imbang melawan PSIS Semarang.
kemenangan jadi harga mati bagi Persik Kediri, siapapun nanti pelatihnya, siapapun pemain yang diturunkan, karena jika tidak, ini akan membuat posisi Persik Kediri di klasemen semakin riskan didekati oleh Barito Putra yang berada di peringkat ke-13 atau di bawah dari Persik Kediri. Oke, jadi itulah berita terbaru dari Persik Kediri. Kita tunggu saja hari Jumat tanggal 11 April 2025 bermain di Stadion Jatidiri Semarang. Persik Kediri menghadapi tim tuan rumah PSIS Semarang. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.